Saya juga sebenarnya diberikan kontak dan berbicara dengan keluarga dari Philips Martins, tapi keluarga Philips Martins tidak mau berbicara dan tidak mengizinkan saya untuk menarasikan kembali hasil pembicaraan saya dengan istri Philips Martins dan keluarganya. Ya, jadi itu sebabnya saya sendiri tidak akan berbicara apa-apa kecuali saya bilang saya pernah berbicara dengan istrinya yang direkomendasi oleh seorang pendeta juga yang bertemu waktu ibadah dan meminta informasi bagaimana keadaan suaminya yang ada di hutan belantara Papua. Tapi ketika saya coba menghubungi dan berbicara cukup panjang lebar dan keluhannya dan sebagainya, tetapi ketika saya mau tawarkan untuk bagaimana kalau ibu bisa bersuara sebagai seorang istri di channel Kalam Kristus lewat Paradoks Papua program, dan beliau menolak keras dan tidak mengizinkan sama sekali untuk saya buka hasil pembicaraan itu. Oke, itu hak dia. Ya, dan saya tidak akan berbicara tentang apapun seperti yang dia katakan. Ya, nasib sang pilot yang naas Philips Martins kini di ujung tanduk. Jenderal Saul Bomai memastikan hal itu. Kita kasih persilakan dulu keluarganya Philips ya. Ini ada kerabat beliau datang masuk, Pak Pendeta Halawa. Pak Halawa, shalom, selamat malam. Bisa dengar saya Pak? Silakan langsung respon Pak. Oke, Bapak ini sebagai apa Pak Halawa? Apa Bapak boleh? Puji Tuhan, saya sebagai kakak ipar dari Phil Martin. Oh, kakak ipar? Ya, betul. Berarti istri Anda bersaudara dengan istrinya Philips? Ya, betul. Oke, Yahobu. Yahobu. Kita pernah ketemu, ya, betul Pak. Oh gitu ya? Oh, terima kasih. Ya, baik. Saya pendeta di GSJ Citra Indah Jonggol. Oh ya. Shalom Bapak Pendeta. Ya. Hormat Bapak Pendeta, hormat. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatan malam ini. Oke, kembali Sahogala. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan malam ini sudah diizinkan saya boleh masuk, boleh join. Salam hormat buat semua. Shalom dalam nama Tuhan. Kami sebagai keluarga dari Phil Martin memang kami mengharapkan belas kasihan dari semua pihak untuk bisa membuka hati untuk bisa bagaimana cara untuk saudara kita Phil Martin bisa kembali ke keluarganya. Karena ya dalam hal ini keluarganya, anak dan istri menantikan beliau untuk kembali. Tapi hanya dengan kerendahan hati kami bisa mengharapkan belas kasih dari tim yang ada di Papua, bagaimana caranya kami kembalikan. Yang kami harapkan adalah baik keluarga dari keluarga Phil Martin maupun keluarga dari istri, kami hanya mengharapkan belas kasihan. Kalau masih ada negosiasi yang lebih baik, dan kita akan terima dengan kerendahan hati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sebagai keluhan keluarga bersama. Keluhan keluarga kami bersama di dalam hal ini. Terima kasih Pak Pendeta Yosua. Sama-sama Bapak Pendeta. Ya. Memang harapan kita semua memang begitu, bahwa kita menginginkan Philips bisa lepas dengan selamat, dan itu sudah dijamin juga oleh Ketua OPM, dan ini kita punya jenderal ada di sini yang menjadi penanggung jawab anak-anak OPM di lapangan TPNPB. Bahwa beliau itu menjaga Philips Martin sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Dijaga seperti telur Pak, jangan sampai jatuh dan pecah. Jadi semua makanannya diurus dengan baik, dan keadaannya sampai sekarang menurut mereka dalam keadaan baik-baik, sehat, bahkan nyamuknya pun dijaga menurut mereka supaya dia. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak semua, terima kasih banyak. Ini Pak Jenderal, silakan bicara Pak Jenderal untuk laporkan bahwa Philips dalam keadaan baik di bawah naungannya Pak Egan Skogoya supaya keluarga bisa rasa tenang. Ini iparnya Philips Pak. Silakan. Ya. Pak Jenderal.
melihat bahwa kondisi real seperti itu, doa kita, pikiran kita, jiwa raga kita, kerinduan keluarga, semua baik itu Komando Revolusi OPM TPN, bahkan tua yang sekarang saya bicara ini. Saya nilai begini, hanya problem sekarang itu kita bicara negosiasi ke negara ini. Jaminannya memang sudah jelas kita taruh. Orang yang tidak berdosa ini kita taruh. Itu tawaran bargaining politik jelas. Jaminan impan baliknya peralihan negara. Karena ini bule ini tawaran yang terbaik. Karena Indonesia tidak ada mau kompromi kami, maka taruh itu jaminan. Dia mati tidak, rohnya dia terima oleh Tuhan, baik. Demi rakyat Papua dia mati. Tapi mereka jaga telur ini. Kalau mereka untuk di tentara menerbu masuk untuk tempat yang di tawanan atau ditahan sama-sama bukan di Sandra tapi dijaga. Jaga di Sandra ini sama-sama jaminan tadi saya bilang. Jaminan harus Gianu taruh itu katakan bahwa Papua lepas dulu baru saya kecerahkan ini. Itu sudah taruh benar hari ini. Saya mulut besar ini bicara bagian dari situ. Terus kedua, hari ini juga dengan keluarkan bom waktu untuk Indonesia berikan 2 bulan ke depan. Kalau tidak menjawab, sudah lewat 3 bulan ini, kalau tidak dikasih, maka harus pilot ini eksekusikan. Itu sudah memang bargaining, bukan bargaining. Itu bom waktu taruh ini Indonesia bagaimana? Itu yang saya bicara soal untuk Mahmud MNDK, Jokowi, bagaimana win-win solusi. Kalau untuk membunuh dia pilot ini, itu saya bilang tidak ada itu. Saya jamin 100%. Itu tetap ada di tangan mereka sampai lepas Papua. Dia juga manusia. Sama dengan Igianus kok. Dia makan apa yang ada, dia makan bersama di situ. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Keluarga pikir bahwa ini keluarga tidak san bapak tidak pulang sampai orang tidak berdosa yang disandra itu pikiran itu semua manusia ini semua ada. Tapi karena negara ini kita berurusan dengan masalah ini. Ini kejebak. Orang sudah garis merah tidak boleh ada orang lewat. Tapi ini bersyukur bahwa puji Tuhan kami jamin taruh di sini. Taruh bargaining ini baru 2 bulan ke depan kasih warning Indonesia lagi. Bukan warning. Kasih bom waktu. Indonesia buka mulut. Untuk kompromi politik. Untuk saya pikir untuk membunuh untuk pilot, yaitu saya tidak tahu, saya punya tuturan apa mereka eksekusi pilot ini atau tidak, itu saya keyakinan besar tidak ada. Dijamin taruh manusia itu. Orang tidak berdosa jadi mereka tahan. Karena dia menyelamatkan juru selamat bangsa Papua. Dia juga manusia juga kok. Ikan siapa yang dia makan, dia juga sama makan sama-sama petatas kah apa begitu. Itu tawaran yang kita taruh sekarang, taruh bom waktu yang 2 bulan ke depan ini. Ya, kalau Indonesia minta untuk buka mulut, duduk satu meja. Sekarang Jokowi bagaimana mengeluarkan si Kepres untuk kompromi dengan OPM. Ini kita bicara duduk satu meja. Aceh bisa, kenapa Papua tidak? Itu yang barang ini kita taruh untuk soal cucu saya yang tembak udah pilot. Karena 4 bulan hari ini, atau 3 bulan di Sandra. Tidak ada tanda-tanda karena kepala batu Jakarta. Jokowi juga masa bodoh dibiarkan. Apalagi mulut kuda yang dana. Mahmud MT dia bicara, wah galak-galak itu tidak boleh campur tangan di intervensi oleh siapapun. Wah, ini persoalan ideologi negara. Urusan tanggung jawab kalau pilot ini mati, ya itu tanggung jawab boleh kembali ke negara ini. Dia 2 warga negara, jangan lupa ya.
New Zealand dengan Indonesia. Maka kembali Indonesia tanggung jawab, bukan OPM. Tapi OPM siap mati dengan dia. Tapi yang tentara kalau coba-coba mati ya, masuk di dalam menerbungan di markas komando, ya memang itu baku sapu hal biasa. Memang itu militer punya tugas, tanggung jawab. Memang taruh ujung-ujungnya taruhan. Itu saya pikir penjelasan untuk bagaimana menjaga jaminan untuk telur ini kami menjamin. Jadi saya pikir itu yang saya sampaikan, hormat dan keluarga. Saya minta maaf nanti Papua Merdeka baru ini sudah saya ketemu kalian. Karena ini saya taruh bargaining politik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Pak Pendeta Halawa, ini mereka sudah memang nyatakan berkali-kali bahwa Philips tidak diperlakukan kasar, tidak disiksa, bahkan Philips cenderung dimanjakan. Yang saya bilang tadi itu tidak berlebihan, sampai nyamuk pun dijaga jangan gigit Philips supaya dia tidak kena malaria gitu loh. Kalau dorang sendiri sudah biasa deh, nyamuk juga nggak mau urus dorang. Tapi kalau Philips kan itu dia punya darah manis katanya, jadi gampang digigit nyamuk. Tapi itu pun dijaga sama mereka. Jadi sampai sekarang keadaan Philips Martins itu dalam keadaan baik menurut laporan di lapangan. Saya juga dengar seperti itu. Ya, sehingga sampaikan saya sama istrinya, sama anak bahwa papinya, suaminya dalam keadaan baik. Ipar Anda ada dalam keadaan baik. Jadi kalau ada isu-isu bilang dia disiksa, dipukul, lalu kemudian dia lari, terus didapat disiksa lagi, itu bohong, itu hoax, tidak benar. Menurut mereka seperti itu. Philips amat sangat dijaga, karena itu menjadi satu-satunya alat bargaining politik mereka. Ya, apa boleh buat, mungkin nasib naas menimpa Philips karena dia yang jadi sandra. Tapi apa yang saya dengar, sedikit tidaknya saya percaya, dan karena beberapa kali tampil videonya Philips dalam keadaan baik, bahkan justru dalam keadaan Philips baik-baik saja, justru dari pihak Indonesia curiga, siapa tahu memang Philips ini juga bagian dari OPM ini. Ya, ketawa-ketawa tidak ada susahnya, tidak ada sakit, siapa tahu ini mata-mata luar ini. Dan sengaja pura-pura ditawan dan sebagainya kan. Ada juga orang-orang bicara seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak Pendeta Halawa. Baik, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Jenderal, terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk kebaikan yang sudah diberikan kepada saudara kami, ke adik ipar kami, Phil Martin. Ya, kami berharap bahwa ada jalan keluar dari semua ini. Memang ya kami hanya belas kasihan dari Pak Jenderal dan semua tim yang ada di sana, tim OPM, untuk melihat di sisi keluarga, di sisi seorang bapak dan seorang suami bagi istri, bagaimana yang terbaik untuk dilaksanakan. Tapi kami sangat bersyukur, kami sangat senang ketika ada jaminan baik, jaminan sehat, jaminan dalam keadaan sehat saudara Phil yang ada di sana. Kami titipkan, biarlah ada keputusan-keputusan yang terbaik untuk hal ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jenderal, terima kasih Pak Pendeta Joshua. Ya, Pak Pendeta berdoa ya, berdoa sungguh-sungguh supaya jalan keluar terbaik, Philips dalam keadaan selamat, baik-baik, keluar. Amin. Ketemu keluarga lagi. Dan ini salam dari Pak Jeffrey Bomanak, Ketua Umum dari OPM, yang saat ini masalah handphonenya, baterainya lowbat, jadi dia belum bisa masuk. Ya, ini dia tadi cukup lama di sini, jadi dia kirim salam. Tapi kalau Bapak mau bersedia bertahan sedikit, nanti dia usahakan masuk lagi. Oke, Pak.